Oke, jadi collections itu adalah yang tadi contohnya sudah kita bahas adalah array list. Tadi array list apa? Dia adalah dynamic size array dan dia memiliki tipe tertentu, contohnya tag. Tadi ya, itu generic kriterianya, tipe parameter of type yang kita tentukan adalah tag. Kita udah belajar bahwa array list adalah kelas yang generik dengan mempunyai type parameter. Array list ini adalah salah satu collection. Collection itu sendiri adalah suatu container, suatu struktur, suatu ya container, wadah ya untuk menyusun group of objects. Dan group of object ini bisa disusun sedemikian hingga mudah diakses, mudah diatur, dan ada relasi di antara. Nggak hanya array list saja, tetapi ada banyak yang lainnya seperti set, list, dan seterusnya yang sebetulnya sudah dibungkus di dalam Java Collection Framework. Java Collection Framework adalah kelas-kelas yang disediakan oleh Java untuk menyusun data kita dalam struktur tertentu, contohnya dalam array, dan dia semua adalah implements yang dinamakan collection interface. Jadi yang paling atas, yang paling general dari collection ini adalah collection interface. Kita bisa cek collection interface, UML diagram collection interface itu seperti apa. Jadi kita tahu bahwa semua method seperti add all yang tadi kita sudah pelajari dari array list, ini sebetulnya berasal dari collection interface. Artinya semua collection lainnya selain array list yang kita sudah pelajari tadi, juga akan memiliki metode-metode ini. Ini cukup straightforward ya, saya bisa nge-add, saya bisa nge-add all dari suatu collection lain, saya bisa cek apakah contain, saya juga bisa cek equals, dan seterusnya. Kalau saya mau tahu yang lebih konkret, kita bisa lihat list interface. Kalau collection tadi kan ini ya adalah interface yang cukup ngawang-ngawang masih ya. Coba kita lihat yang list. Nah, si list ini adalah collection yang sudah mulai menyusun elemen atau menyusun objek dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini, list disusun dalam bentuk berderet, sequential order, seperti baris gitu ya. Jadi kita punya list dan kita punya objek-objek yang bisa kita susun berderet. Kita juga bisa akses elemennya per lokasi, kita bisa add, kita bisa lakukan semua itu. Dan di list interface ini, selain add yang general dari collection, kita juga punya add pada indeks tertentu, lalu last index, index of, dan seterusnya. Karena dalam konteks list, susunan objek saya seperti ini, manjang gitu ya. Jadi konteksnya adalah susunan data saya berderet. Dan inilah yang menjadi basis dari array list maupun linked list yang sudah tersedia. Ini udah concrete classes yang paling karena. Array list tadi kita sudah bahas ya, apa itu array list, apa itu linked list, ya itu mirip banget sih. Saya juga personally tidak melihat manfaatnya membuat linked list jika kita sudah bisa bikin array list. Ini lebih kepada preferensi ya. Ada yang lebih suka dalam bentuk linked list, mana ada yang juga yang lebih suka dalam bentuk array list. Tapi tentu saja untuk linked list ya, linked list dia punya ya beberapa tambahan tambahan method-method yang berbeda dengan array list. Jadi kapan dong saya sebaiknya pakai array list dan linked list? Pertama-tama, walaupun array list dan linked list ini sangat tempting ya, karena dia concrete implementation of list interface, note bahwa link interface dalam collection ini kan memang dinamis ya. Suatu array yang udah kita pelajari di awal semester itu kan fix. Akan tetapi, jika emang Anda nggak perlu ukuran array yang dinamis, kita nggak perlu merubah jumlah yang maksimal yang bisa ditampung dalam array, tolong diingat bahwa array itu sebetulnya masih paling efisien. Kalau saya tahu saya emang hanya butuh 5 lokasi 5 slot di dalam array saya, sebenarnya tidak perlu membuat array list ataupun linked list. Karena array list dan linked list ini udah jauh lebih kompleks ya. Jadi kalau nggak diperlukan, ada kok kondisi di mana array is better.
Tetapi kalau memang diperlukan release dan linked list, kita coba cek sesuai task. Nah, menurut ini rule of thumb ya. Tadi sudah saya katakan bahwa sebenarnya ini banyak preferensinya. Tetapi rule of thumb kalau misalnya array list itu mendukung kalau saya mau nge-add atau nge-remove dari indeks manapun. Kalau linked list itu insertion or deletion of elements itu kita juga bisa menggunakan linked list. Menurut saya tidak banyak bedanya, jadi silakan pilih sesuai preferensi atau task yang sedang Anda kerjakan. Ini adalah contoh potongannya ya, contoh potongan code. Nah, note bahwa pada potongan code ini saya membuat new array list. Akan tetapi, saya mendeklarasikan dia sebagai list. Saya bikin objek array list, tetapi saya simpan dia sebagai list. Harusnya ini sama ya, kayaknya ini saya typo, mohon maaf. Yang bawah ini juga harusnya list. Ini adalah deklarasi concrete class, baik itu linked list maupun array list, sebagai list interface. Jika kita hanya butuh basic functions, add, get, remove, set, saya nggak perlu yang spesifik dari array list, misalnya access at element, atau spesifik dari linked list, add end or add front yang tadi, maka daripada saya simpan dia sebagai array list atau linked list, bisa saya simpan sebagai list. Dan using interface references to collection adalah salah satu poin dalam Java Best Practices. Apakah akan error yang atas yang pakai array list simpan as array list atau linked list save as linked list? Enggak sih, nggak bakalan error. Akan tetapi jika memang nggak perlu functionality yang sangat spesifik, simpan aja sebagai list. Selanjutnya kita punya vektor dan stack. Vektor itu adalah superkelasnya ya. Nah, superkelasnya itu adalah vektor yang mana kurang lebih sama dengan array list, tetapi dia punya metode-metode tambahan untuk mengakses, mengedit, dan mengubah-ubah vektornya. Nah, si vektor itu subkelasnya adalah stack. Dari namanya, Anda mungkin sudah menduga apa sih itu stack. Ini stack of Oreos. Kita tumpuk ya Oreo-nya. Saya boleh menambahkan Oreo di atas. Saya bisa ambil satu Oreo dari atas juga. Tetapi saya nggak bisa ambil, ya bisa sih, tapi janganlah mengambil Oreo dari tengah-tengah atau dari bawah, karena nanti akan jatuh stack saya. Maka sesuai analogi itu, stack class adalah penyusunan last in, first out of objects. Jadi objek saya susun dengan tumpukan seperti itu, saya bisa melakukan last in, first out. Yang terakhir saya taruh di atas adalah yang pertama saya ambil. Mungkin Anda ingat ketika kita belajar recursion, kita sudah belajar tentang stack ya, bahwa ini tuh saya udah numpukin dulu, ini saya mau ngerjain ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Tapi yang pertama saya kerjain itu yang paling atas terlebih dahulu. Persis seperti itu kita punya stack class. Saya bisa menyusun data saya dengan cara yang sama. Tumpuk-tumpuk, nanti aksesnya cuma bisa dari atas. Maka dari itu istilahnya itu adalah push and pop ya. Kalau push ya saya push, saya taruh yang baru. Kalau pop, baru saya angkat, saya lepas, gitu satu elemen dari atas. Saya nggak tahu apakah kalian masih tahu Pez dispenser ya. Saya nggak tahu apa enggak. Saya mungkin terlalu tua. Jadi ada permen Pez dispenser yang menurut saya adalah visualisasi yang baik tentang stack. Karena ketika saya, jadi Pez dispenser adalah dispenser permen dulu tuh ya. Ada pairnya. Jadi ketika saya mau menambahkan permen pada Pez dispenser saya harus neken. Saya neken. Literally saya push ke dalam. Lalu ketika saya mau makan permen saya dari atas itu saya nge-pluk gitu, lalu dia akan keluar yang paling atas gitu. Jadi sangat persis push pop, ide push pop yang tadi kita jelaskan tentang stack itu kelihatan.
Ini ada ini ya sedikit contoh kode. Saya akan skip dulu untuk hari ini karena waktunya nggak terlalu banyak. Ini adalah untuk stack. Kita bisa nge-push 10, 20, 30, 40. Lalu while stack is not empty ya, tanda seru, saya akan pop. Artinya yang akan saya keluarkan duluan adalah 40 ya, karena yang terakhir kali ditambahkan ke dalam stack adalah 40, lalu pop saya naikin ke atas. Hati-hati ada perbedaan, ada peak dan ada pop ya. Kalau pop itu saya ambil, saya akses elemen paling atas, lalu dia juga dibuang. Setelah dipakai dibuang. Kalau peak, saya cuma ngintip, oh di paling atas ada apa, tapi saya tidak menghilangkannya dari stack. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas adalah queue. Nah, apa itu queue? Queue is a queue interface dan priority queue class. Apa itu queue? Kayak gini ya, orang berbaris ya, it's a queue. Orang boleh antri dari belakang. Orang yang paling depan bisa masuk toko duluan. Atau dengan kata lain meninggalkan barisan duluan. Nggak bisa kita nyerobot ya, nyelip di tengah-tengah, atau kalau ada orang datang naik ke depan antrian, atau orang yang ada di belakang atau di tengah masuk toko duluan, nggak bisa ya. Yang nambahlah di belakang. Yang mau keluar dari antrian yang dari depan. Dan ini adalah suatu collection yang bentuknya first in, first out. Jadi yang pertama kali nyampe, yang pertama kali bisa dilepas atau bisa diakses. Kalau saya menambahkan elemen atau objek, ya dia ngantri lah dari belakang. Kalau misalnya saya mau akses, yang duluan datang tadi yang paling depan, baru yang itu yang bisa saya akses. Nah, di sini juga ada method-method ya, sama ya, ada remove. Kalau ini remove berarti pasti dari paling depan ya. Ketika saya ketika saya nambahin, ya pasti dari belakang ya. Queue itu pasti dari belakang. Nah, ingat bahwa queue ini bukan concrete class. Queue yang ini adalah suatu interface. Jadi untuk menggunakan functionality queue ini, saya perlu menggunakan concrete class untuk queue. Sebagai contoh, saya dapat menggunakan suatu linked list, concrete class ya dia, untuk queue. Jadi saya punya list yang concrete, linked list yang hanya bisa diakses dengan interface. Ini adalah potongan code contohnya. Jadi saya menyimpan susunan data saya menggunakan linked list, tetapi saya simpan dia sebagai queue. Remember, tadi best practices, save the collection as an integer. Sorry. Ingat best practices, save the collection as an interface. Nah, dengan demikian, saya tahu bahwa linked list saya ini hanya bisa diakses sebagai queue. Seandainya tadi saya simpan as list, as interface list, artinya saya bisa akses dari mana saja. Tapi karena ini saya simpan as queue, maka saya hanya bisa nambahin dari belakang dan lepas dari depan. Jadi kalau di sini saya offer ya, saya menambahkan elemen 10, 20, 30, 40. Lalu selama tidak empty, saya meremove elemen. Siapa yang tadi pertama kali duluan datang ke queue ini ya 10 duluan, baru 20, baru 30, baru 40. Jadi kalau saya nge-remove, yang akan ke-remove duluan yang 10. Berbeda dengan stack tadi, yang akan ke pop duluan adalah yang terakhir di-push atau terakhir ditambahkan ke stack. Kalau queue, yang duluan di-remove adalah yang paling pertama nyampe dulu. Jadi ini akan 10, 20, 30. Jadi stack and queue ini adalah LIFO dan FIFO structures yang mungkin penting untuk Anda ketahui. Terakhir, saya masih memiliki suatu kelas yang dinamakan priority queue. Nah, priority queue ini udah kelas konkret ya, jadi dia udah nggak perlu diimplementasikan sebagai linked list ataupun array list, tetapi dia bisa langsung diimplementasikan karena dia udah dia sudah konkret. Nah, sesuai namanya, ini queue. Tetapi queue ini ada prioritasnya, ada mana yang penting duluan. Gitu. Jadi dia punya
perlu komparator jadinya ya, untuk mengetahui mana sih elemen yang berhak duluan. Jadi kayak antrian tapi ada pejabat gitu yang datang gitu ya, jadi diduluin gitu ya. Jadi ini adalah potongan code-nya. Ini adalah suatu queue yang disimpan sebagai priority queue. Lalu kita memiliki, kita offer, kita antrikan Oklahoma, Indiana, Georgia, Texas seperti itu ya. Nah, lalu priority queue ini menggunakan comparable. Ingat, comparable-nya string adalah alphabetical list ya. Jadi A dulu, B dulu, dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu, kalau saya mau nge-remove menggunakan komparator seperti itu, ya dia harusnya akan terurut sesuai dengan alfabetis dan remove-nya sesuai dengan alfabetis. Jadi ada priority score-nya lah di situ. Dan jangan lupa karena ini pakai comparable, kalau di sini kebetulan string ya, tetapi kalau saya punya objek lain yang saya mau saya antrikan secara priority ini, ya tergantung comparable yang saya definisikan untuk objek tersebut, ya akan terurut sesuai comparable tersebut. Buat apa sih kita belajar, untuk apa sih kita menggunakan struktur stack and queue? Contohnya saja kalau untuk queue itu kayak print jobs ya, kayak ngeprint itu ada queue-nya kan, job-job apa yang akan diprint oleh printer. Mana yang duluan ngantri ya itu duluan yang diprint. Begitu pula dengan events yang ada di Java, itu semua ada queue-nya, apa yang harus diexecute. Dan itu semua event yang terjadi dalam suatu GUI Java itu ada queue-nya. Mana yang duluan terjadi, mana yang duluan berinteraksi dengan GUI, itu yang akan duluan dieksekusi oleh program. Untuk stack, ya kita udah tahu ya, waktu kita belajar recursion, itu kita sudah pakai stack. Ya kan? Mana yang duluan masuk, justru belakangan akan diproses. Begitu pula dengan arithmetic evaluation. Ingat ya, waktu kita belajar aritmatik kan ada yang duluan dioperasikan ya, misalnya pembagian atau kurung duluan, itu juga menggunakan stack untuk mengeksekusikan. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa Java Collection Frameworks sudah memberikan kita banyak opsi untuk menyusun data kita. Enggak sekedar saya hanya bikin objek A, B, C, D, E, saya punya objek aja gitu. Akan tetapi saya juga perlu menyusun objek saya kadang-kadang dengan organisasi tertentu berdasarkan kebutuhan. Misalnya saya lagi butuh nyusun sebagai stack, saya lagi butuh nyusun sebagai list. Dan inilah prekursor untuk mata kuliah struktur data dan algoritma yang harusnya Anda ambil semester depan. Bahwa enggak cuman list, enggak cuman queue, enggak cuman stack. Ini adalah intro ya, kita sudah intro di dalam DDP 2 beberapa struktur yang mungkin Anda akan perlu gunakan ketika Anda sudah mulai membuat algoritma, mulai mengatur informasi yang Anda punya dalam bentuk tertentu. Insya Allah nanti di kuliah SDA Anda akan belajar struktur data yang jauh lebih banyak lagi. Nanti Anda akan belajar mana yang lebih efisien untuk task mana. Semoga dengan pengantar collections di Java ini sudah memberikan bayangan ya, atau gambaran kira-kira nanti nyambung ke SDA itu akan seperti